Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener rumahnya Bu Endang? Sebelumnya mohon izin ya Bu Endang, Ya. kita ada ngerekod. Ini Bu Endang ini yang kemarin itu konsultasi dengan kita para sahabat-sahabat semua terkait dengan anaknya. Iya. Gak kayak biasanya dulu tuh dia cantik alami biasa gitu loh Mas. Sekarang tuh kayak keluar menor. Kalau satu orang mungkin saya masih bisa tanya sama dia kenapa ketemu di jalan. Kan harusnya bawa pulang aja ke rumah nggak apa-apa. Saya tanya sama anaknya malah ngomongnya, ngapain sih ibu itu ikut campur urusan saya udah gede. Dia ada di malam-malam tertentu gitu ya Mas ya. Dia tuh suka bau menyan. Ada apa ini kok bisik-bisik? Alhamdulillah rabbil alamin. Syukurillah. Ya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu hal wadihil burhanu al mabsud fil wujudi karamuhu wa isanu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tawfiru biha dunub wa tusyibul qulub wa tamtariqu bil ausub batalinu ba'asub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyapa sahabat-sahabat semua, para subscriber, para viewers Anam SPT yang dimanapun berada. Saya menyapa, saya mendoakan para sahabat-sahabat semua yang saat ini melihat video ini, yang saat ini sedang di kafe, yang saat ini sedang di rumah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, disehatkan badan kita, dimudahkan segala urusan kita, dimenangkan perjuangan kita, dan dilancarkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para sahabat, saya saat ini bersama tim dan juga bersama Mas Fahmi. Ya, bersama Mas Fahmi. Ini Mas Fahmi. Jadi maksud dari pertemuan kita malam hari ini para sahabat, yang pertama saya ingin silaturahmi kepada para sahabat-sahabat semua, dan yang kedua kita ini lagi ada undangan. Jadi ada sebuah keluarga yang mana keluarga ini sedang mengalami problem atau sedang mengalami permasalahan yang tadi kisi-kisinya setelah saya baca di chat itu anaknya itu terindikasi memasang susuk, ya, memasang susuk untuk menggait atau memelet para pria-pria kaya. Nah gitu para sahabat-sahabat semua. Ya, terkait dengan pelet atau santet atau apapun itu ya sinonimnya atau persamaan katanya itu ya sihir. Jadi dalam Islam itu kita sebagai orang Islam harus mempercayai yang akan adanya sihir. Banyak sekali ayat Quran yang menjelaskan terkait dengan sihir. Seperti watabaumatal syaitin ala mulki Sulaiman wa kafaro Sulaiman alayah itu adalah suatu bukti bahwa sihir itu benar-benar ada para sahabat-sahabat semua. Dan bagaimana untuk cara menangkisnya? Ya cara menangkisnya dengan amalan-amalan seperti Rotib al-Hadad, Rotib al-Atos, Hijib Bakar, Hijib Nasor, terus juga Widu Sakron yang biasa kita baca, gitu para sahabat-sahabat semua. Tapi sebelumnya, sebelum kita datang ke rumahnya Ibu, siapa namanya? Bu Endang. Bu Endang, disapa dulu Mas Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Anam XPT. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini diberikan kesempatan buat mengikuti jejak Ustadz Anam XPT yang beliau dimana kebetulan hari ini itu ada kunjungan ke salah satu pasien beliau. Dan alhamdulillah saya seharian ini di rumahnya Ustadz Anam. Banyak urusan juga sama beliau. Selain belajar-belajar agama juga ada beberapa urusan juga sama beliau. Dan alhamdulillah sama beliau ini saking baiknya diajak juga buat, karena lama juga ya sahabat ya, nggak
ikut buat nangani pasien, dan alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan sama beliau buat ikut lagi. Nah, alhamdulillah hari ini ya mudah-mudahan dapat hikmahnya, dapat pelajaran apa yang didapat hari ini, dan mudah-mudahan masalah yang dibicarakan sama Ustadz Anam itu mudah-mudahan pasiennya segera selesai dan segera dipecahkan masalahnya ya Ustadz Anam ya. Amin. Mudah-mudahan, amin. Bismillah. Oke. Dan untuk para sahabat-sahabat semua di luar sana yang ingin konsultasi atau ingin meminta amalan Wirdul Sakron, bisa menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera dalam video ini. Jadi saya tegaskan lagi untuk para sahabat, nomor WhatsApp saya itu cuma 1, 4384 yang belakangnya. Jadi selain daripada nomor tersebut, jika ada oknum atau siapapun ya mengatasnamakan saya selain daripada nomor tersebut, itu saya pastikan bukan saya. Gitu. Soalnya kemarin juga saya mendapati di Facebook itu menjual produk, gitu para sahabat-sahabat semua, jangan mengatasnamakan saya. Kenapa? Mungkin dari sahabat-sahabat semua ada ya beberapa lah. Kalau kurang lebih beberapa para viewers Anam SPT yang menanyakan kemana kemarin kok nggak tayang, nggak upload, karena saya ini sedang sibuk, para sahabat-sahabat sibuk untuk mengurusi orderan, ya. Karena kita punya produk baru, sahabat. Kita punya produk baru yang bernama Bidara Lotion. Nah, Bidara Lotion tersebut itu terbuat dari bahan alam dan juga bahan modern yang yang dicampur atau digabung ya para sahabat-sahabat semua. Jadi Bidara Lotion tersebut sudah terasma juga untuk yang terpenting ya untuk mencerahkan kulit, melembabkan kulit, dan juga melindungi kulit tersebut. Itu para sahabat-sahabat semua. Ya, ini seperti ini. Ini mungkin Mas Fahmi aja yang menjelaskan. Jadi ya sahabat-sahabat, ini yang sempat kemarin viral juga, banyak juga yang nanya ke saya juga, banyak yang sempat karena kan saya pertama kali orang pertama yang beli Bidara Lotion. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk orang pertama yang nyobain, dan ternyata ampuh banget ya. Cuman kemarin masih belum sesempurna ini, maksudnya masih belum berupa packingan ini, dan ini memang packingan baru ya, meskipun belum ada label segala macam, insya Allah akan segera. Saya doakan karena beliau itu ini bahkan belum rilis secara resmi, itu udah banyak yang order ya sahabat-sahabat. Bahkan sebenarnya kemarin tuh nggak ada rencana niatan buat dipublish kemarin ya Ustadz ya. Cuman karena ternyata efeknya luar biasa, terbukti. Kemarin saya sama Ustadz juga bingung kenapa kok banyak yang nanya kan, DM ke saya juga banyak kok, kenapa bisa-bisanya kok dukun itu, siapa dukun kemarin sampai lupa saya sahabat ya. Dukun itu loh siapa? Saudaranya yang sudah meninggal terus bangkit kembali itu loh. Aduh, siapa kemarin? Lupa saya. Yang ditayangannya Desi para sahabat. Kalau penasaran bisa lihat videonya para bahkan sahabat. Kita nggak ngasih kisi-kisi kok tahu kalau kita itu pakai ada kandungan bidaranya. Ternyata saya baru ingat kalau sebelum kemarin itu ketemu pasien saya pakai ini sahabat. Ini ya sahabat, kalau yang udah order kemarin itu kebetulan udah ada yang order banyak, dan itu wow sekali. Alhamdulillah ini wow, wanginya enak banget sumpah. Jadi ya sahabat-sahabat, udah dibuktikan sama saya pribadi, selain ini ada khasiat untuk menangkal hal-hal yang buruk, ini juga bisa memutihkan dan menyehatkan kulit. Jadi double dapat dari segi kesehatannya, dan untuk mencerahkan kulit juga, tapi juga bisa menangani dari hal-hal yang buruk gitu. Insya Allah, yang penting yakin ya sahabat-sahabat, dan udah terbukti juga. Alhamdulillah. Sebagai buktinya ini Mas Fahmi. Gimana? Nah ini. Kok jadi pengen nyobain ya? Kebetulan ini buktinya nih. Kamera di zoom ya. Pasti kalau lihat bedanya sahabat. Lebih cerah. Ini yang pakai Bidara. Ini saya Jadi saya menjual produk itu saya testi sendiri. Saya testi sendiri ke kulit saya sendiri ya nih. Di zoom kamera. Kelihatan kan bedanya? Jadi untuk yang penasaran bisa silahkan menghubungi nomor WhatsApp yang ada di dalam video ini. Oke, terkait dengan Bu Endang ini kita sudah deket. Sudah beres semua, kita sudah izin RT, sudah izin aman ya keluarga. Insya Allah sudah saya izinkan. Ya udah, ayo kita langsung ke sana. Monggo. Ayo pamit duluan. Iya, monggo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener rumahnya Bu Endang? Iya. Oh iya, kita dari Ustadz Anam SPT. Anam Ya, Mas, SPT. silakan masuk. Nggih. Monggo Ustadz. Ayo, sahabat, kita masuk dulu. Ngapunten nggih, Bu. Iya, monggo, silakan. Nggih. Alhamdulillah. Insyaallah, alhamdulillah udah nyampe ya, sahabat-sahabat. Jadi tadi agak kita datang telat soalnya kita kan ini sebelumnya mohon izin ya Bu Endang. Iya. Kita ada apa ya nge-record buat apa ya dokumentasinya kita juga. Iya, Jadi iya. kita tadi udah izin juga ke agak lama karena udah izin ke pihak kampung juga RT karena lama. Soalnya kan kita bawa kamera takut gak enak gitu ya. Iya. Gak apa-apa Bu Endang ya. Iya, nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Silakan duduk dulu. Ayo Fami. Mana? Alhamdulillah para sahabat, kita sudah sampai di rumahnya Bu Endang setelah kita perjalanan jauh tadi. Gimana sampai capek ya? Lumayan jual. Nanti sudah disiapi hotel sama Bu Endang. Alhamdulillah. Nggak apa-apa kalau mau minum ada kamar kosong kok. Oh gitu. Udah bercanda Bu. Gimana kabarnya jenengan, sehat? Alhamdulillah sehat Mas saya. Alhamdulillah. Ya ini Bu Endang ini yang kemarin itu konsultasi dengan kita para sahabat-sahabat semua terkait dengan anaknya. Siapa namanya anaknya? Boleh tahu? Iya, Mia. iya. Sekarang di mana anaknya? Ada Mas di dalam. Ada di dalam. Ada. Itu ceritanya gimana? Yang sampean chatkan ke saya itu. Ya anaknya itu agak gimana gitu Mas ya. Kok sering keluar malam gitu. Terus dia juga suka ngelawan sama orang tua gitu. Saya bilangin jangan keluar-keluar sama laki-laki gitu kan Mas ya. Saya juga gimana gitu Mas sebagai orang tua anak perempuan gitu kan. Perempuan keluar malam-malam sama laki-laki nanti kan orang kampung tetangga gitu kan ngomongnya aneh-aneh gitu loh Mas. Saya tuh kayak gimana ya curiganya itu kok dia juga suka dandannya itu berlebihan gitu. Iya. Gak kayak biasanya dulu tuh dia cantik alami biasa gitu loh Mas. Sekarang tuh kayak keluar menor gitu, suka pakai pakaian seksi. Padahal kan dia dulu anak pondok Mas. Dia juga pakai kerudung. Kalau di rumah baik Mas, pakai kerudung. Oh gitu. Nanti kalau keluar udah dibuka itu jilbabnya Mas. Jadi kan saya kak gimana? Saya kan sempat ngikutin dia keluar gitu kemana gitu. Ternyata nanti di ujung jalan situ dijemput sama laki-laki gitu. Tapi itu ngapunten Bu, maksudnya itu tiap dia keluar tapi laki-lakinya sama kan? Apa gimana? Beda-beda Mas. Oh beda-beda. Iya, maka dari itu saya curiga, nggak Curiga. saya kenapa gitu loh Mas. Kalau satu orang mungkin saya masih bisa tanya sama dia, kenapa ketemu di jalan? Kan harusnya bawa pulang aja ke rumah nggak apa-apa gitu loh. Dikenalin gitu nggih. Iya, nanti takutnya tetangga-tetangga itu loh Mas ngomongnya gimana sama saya. Anak perempuan dibiarin keluar malam sama laki-laki yang beda-beda juga. Di rumah pakai kerudung, keluar kerudungnya dibuka, pakai pakaian kayak gitu kan saya jadi malu gitu loh Mas. Oh iya. Dan itu udah berlangsung lama Ibu. Maksudnya sampai akhirnya kena omongan sama kampung itu udah lama apa gimana? Ya 2 bulan inilah Mas. Saya jadi kayak gimana gitu ya. Kayak denger terus kuping saya akhirnya panas gitu. Saya tanya sama anaknya malah ngomongnya, "Kapan sih Ibu itu ikut campur urusan saya udah gede," gitu Mas ngomongnya. Padahal dari ceritanya saya sempat diceritain sama Ustadz Anam juga, ngapunten kalau ikut campur juga. Jadi saya sempat baca kalau sebenarnya background dari anaknya Ibu kan lulusan pondokan ya, Bu Endang ya. Iya. Jadi makanya Ibu sampai heran kenapa kok tiba-tiba berubah drastis kayak gitu. Iya, saya curiga aja gitu Mas. Kalau malam gitu dia tuh kayak ngelindur gitu loh Mas. Ngelindurnya tuh kayak teriak-teriak gitu. Nggak jelas gitu loh teriak-teriak kayak nggak tahu ketakutan apa gimana. Pokoknya teriak-teriak gitu loh Mas. Tapi itu maksudnya teriak-teriaknya itu tiap hari atau ada hari-hari khusus, malam-malam khusus? Soalnya kan kita kan sempat beberapa kasus juga kita ngalami kalau misalnya dia teriaknya di malam khusus atau dia hampir tiap malam itu ada indikasi ke arah yang apa ya? Ya mohon maaf ya Bu, kita nggak suzon tapi kan takutnya mengarah ke hal-hal yang negatif kayak gitu loh Ibu. Ya kalau ngelindur, teriak-teriak itu setiap malam Jumat lah Mas. Teriak-teriaknya itu juga dia suka sendirian gitu di kamar lama gitu. Kalau malam kadang saya ngintip gitu
dia duduk sendiri gitu, nggak main HP, nggak apa ya, duduk aja gitu. Ngelamun gitu ya. Iya, di tengah-tengah malam itu kamarnya kan dikunci, Mas. Mm-mm. Saya lihat dari jendela gitu di luar, dia lagi duduk diam gini aja bengong gitu kan. Saya kan curiga gitu, Mas, Oke, kenapa oke. anak ini gitu, kayak nggak normal gitu loh, Mas. Tapi selain hal-hal yang apa ya yang Ibu sebutkan barusan itu, ada nggak hal-hal yang selain dia itu bengong atau yang indikasinya ke arah, soalnya kalau udah bengong segala macam kan kita nggak tahu ya sahabat ya. Takutnya anaknya ini menganut apa-apa. Soalnya kalau udah sampai bengong kan takut ada ilmu atau apa yang masuk gitu loh. Soalnya takutnya anaknya ibu ini ngelakuin ritual khusus gitu loh Bu. Soalnya indikasinya yang ibu bilang dari background yang dulunya alim ya sahabat ya, tiba-tiba berubah drastis dan tiap malam juga dia sering mengurung diri dan juga sering ngelamun. Nah itu ada nggak ciri-ciri yang lain atau barangkali Bu? Ada sih, kadang itu dia ada di malam-malam tertentu gitu ya, Mas ya. Dia tuh suka bau menyan gitu. Baunya. Terus kadang juga bakar-bakar itu apa yang panjang itu, Mas? Dupo. Ya, dupa itu. Terus dia juga kadang makan itu bunga-bunga itu. Bunga kantil, kadang juga bunga melati gitu, Mas. Bunga mawar enggak Bu ya? Enggak deh kayaknya. Oh enggak, Mas. enggak Itu kan sampai dari bunga pacarnya mawar. kalau mawar itu. Oh Mas. iya, berarti nggak sampai masih ke arah sana ya berarti masih. Iya. Iya. Jadi, nah ya sahabat ya dari pengalaman saya sama Ustadz Anam, soalnya kalau ke arah sini, lagi dia sampai makan-makan hal-hal yang berbau mistis kan kayak dupa, menyan, bau-bau menyan atau sampai makan-makan tumbuhan kantil segala macam itu kan mengarah ke apa ya, sahabat ya, ke ilmu atau ada ritual khusus. Cuman kan kita nggak mau suzon ya Bu Endang ya. Iya. Cuman kan kita di sini sesuai sama indikasi-indikasi yang ada. Atau barangkali ada cerita yang lainnya ya Bu terkait anaknya. Ya, sementara saya lihatnya akhir-akhir ini cuma itu sih, Mas ya. Makanya saya itu hubungi Mas ke sini biar dia itu gimana gitulah, Mas. Juga minta itu bidara lotionnya buat nyembuhin anak saya. Siapa tahu anak saya itu cocok sama Mas, juga bisa sembuh gitu. Masya Allah. Ini soalnya, oh iya aku baru ingat ya Bu Endang. Kemarin sempat di chatnya juga saya disinggung juga tanya masalah bidara lotion. Soalnya ya gitu ya, kalau udah terlanjur viral, udah banyak yang kepo ya teman-teman. Cuman memang kita di sini sebenarnya belum berani nerbitin langsung gitu loh, Bu. Cuman kemarin itu kebetulan memang saya sebelum ikut Ustadz Anam itu make kok kebetulan kok ternyata manjur gitu loh Bu Endang. Jadi cuman nanti masalah belinya gimana nanti biar dibantu sama Ustadz Anam. Soalnya kan saya di sini hanya dampingin beliau aja kayak gitu. Cuman kalau memang itu bisa nanti manfaat ke sama Bu Endang sama keluarga ya monggo nanti bisa dibicarakan sama Ustadz Anam gitu ya sahabat ya. Saya cuma benar-benar minta tolong sama pasti sama Ustadz Anam, benar-benar minta tolong. Kita bantu. Saya karena gimana ya Mas, anak ini saya sebagai ibu juga susah gitu ya, cuma nangis saja bisanya gitu Mas, berdoa. Ini ya cuman perantara, jadi minta tolong nanti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Leres. Cuman perantara. Kalau boleh tahu anaknya kok nggak keluar kemana? Ada apa ini kok berisik-berisik? Ini loh nak, ibu cuma itu minta tolong sama Ustadz Anam. Ngapain Bu dapat kayak gini Bu? Nggak perlu, nggak penting kayak gini Bu. Ya nggak apa-apa, ibu cuma curiga aja sama kamu nak. Apanya yang dicurigain aku nggak apa-apa. Ibu santai aja. Ngapain ada kayak apa Jangan lagi sampai. Mbak, sabar. Marah, sini duduk aja dulu, ngomong baik-baik sama ini, sama Ustadz, kenalan sama ini, ngomong baik-baik. Masya Allah. Nggak boleh marah-marah begitu sama orang ini kan tamu nak. Malam Bu, nggak penting ini Bu, nggak penting. Penting, ibu tuh curiga sama kamu, kenapa kamu itu suka keluar tuh di rumah pakai jilbab bagus cantik. Kalau di luar kenapa kamu begitu? Ibu nggak usah sok tahu. Ibu nggak usah sok tahu, itu urusan aku Bu. Udah Ya ini. nggak gitu, kamu itu anak perempuan nak, nggak gitu nak, kamu itu anak perempuan. Ibu kata siapa? Ibu kata siapa? Ibu lihat sendiri. Itu bukan aku Bu, itu bukan aku. Masa kamu sendiri? Kayak gendruwo gitu jadi dua orang, nggak mungkin lah nak. Sampai dibilang Mbak, ya mohon maaf ya sebelumnya kita potong dulu. Nanti tangkarnya nanti aja sahabatnya. Kita di sini kan bertamu niatnya baik gitu loh Mbak. Kita kan datang di sini berdasarkan undangan dari Bu Endang. Sebelumnya kenalin ya, kita dari Ustadz Anam XPT. Sebelumnya mohon maaf kalau kita emang bawa kamera karena kita juga di sini kan juga dokumentasi buat apa ya? Buat bimbing orang-orang nggak biar tahu lah kayak gitu loh Mbak, di apa ya,
Yang jelas di sini buat edukasi gitu loh Mbak. Ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Pada intinya kita bawa kamera ke sini itu bukan secara ujuk-ujuk terus bawa kamera Nah, kita syuting, enggak. Kita sudah izin dulu sama ibunya sampai Betul. ibunya sampai sudah mengizini. Manfaat madu ruqyah ini diantaranya menjaga stamina tubuh, memperkuat keharmonisan, hubungan suami istri diranjang, dan mempercepat proses pengobatan. Dan ini adalah teh imun, teh berkualitas yang berkhasiat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, agar tidak mudah terserang berbagai macam virus yang menyebabkan sakit. Produk kami yang selanjutnya minyak zaitun, yang kaya akan manfaat untuk kesehatan kulit dan rambut, mengurangi jerawat, dan menjaga kelembapan rambut. Kami juga hadirkan aksesoris, seperti kalung terompah Rasulullah. Sebagai kalung yang menambah kecintaan kepada Rasulullah, kalung ini juga bisa diukir dengan nama pemakainya. Dan juga minyak yang disukai Rasulullah, yakni minyak kasturi, agar semakin kusuk dalam beribadah, dan sarana ikhtiar untuk mendatangkan malaikat rohmah. Kami juga menyediakan kaos untuk bersantai, kaos yang berbahan berkualitas mulai dari jenis kain yang bisa meredam gerah dan juga print sablonnya yang tidak mudah luntur.